Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pemrograman game dasar dengan saya Arif Prambayun. Kali ini kita berada di sesi keempat dalam tutorial pembuatan game 2D platformers menggunakan Unity. Di sesi sebelumnya kita sudah menambahkan animasi pada pemain kita dan juga kita bisa berhasil menambahkan kamera follow, script kamera follow agar kamera itu dapat bergerak mengikuti pergerakan dari pemain kita. Nah, kali ini di sesi keempat ini kita akan menambahkan tantangan dengan menambahkan enemy pada game kita sehingga nanti memberikan sedikit tantangan bagi pemain. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Jadi pada sesi sebelumnya kita hanya menambahkan player sebagai karakter dalam game kita. Nah, kita belum menambahkan karakter yang nanti akan menjadi enemy. Nah, sekarang saya akan menambahkan karakter baru. Saya kembali mengambil aset di website Game Art 2D dan di sini saya mengambil karakter zombie sebagai nanti enemy yang akan menyerang pemain kita, ya. Jadi ini saya download dan ini adalah file yang sudah saya download ya. Ada file zombie file di sini. Dan dalam file zombie file ini terdapat dua karakter, female dan male. Saya mengambil yang male, ya. Nah, di sini ada beberapa sprite animasi dari attack, kemudian death, idle, dan walk. Nah, di sini saya hanya menggunakan animasi berjalan saja untuk karakter zombie pada game kita, ya. Jadi hanya work 1 sampai work 10 yang nanti akan kita import ke dalam project kita. Jadi sebelum diimport mari kita buat terlebih dahulu folder di sini game asset ya, yang kemarin sama sih yang kemarin kita buat untuk menampung aset-aset kita. Kita buat folder baru namanya enemy ya. Nah, di sini kemudian kita import sprite dari walk 1 sampai walk 10 ini kita drag saja dan kita masukkan ke dalam project kita. Nah, sini sudah berhasil, ada sprite-nya kita import. Setelah diimport di sini di Unity, kita seleksi semuanya dari walk 1 sampai walk 10. Ini tahapannya sama seperti di sesi tutorial yang pertama ya, sesi 1 ya. Ini sudah diseleksi, kita drag saja, kita masukkan ke dalam hierarki kita. Nah, sekarang di sini diminta tempat untuk menyimpan klip animasi kita ya, sama kita simpan di folder animation yang sudah kita buat di sesi sebelumnya, sama kayak animasi yang kemarin ya, idle, jump, dan run. Sini kita simpan namanya adalah enemy walk ya, kita buat namanya enemy walk, kemudian kita simpan save. Nah, sekarang kalau kita lihat pada Windows scene, di sini ada karakter enemy zombie yang sudah ada tapi tidak muncul karena terhalang background. Jadi ini kita atur sorting layernya. Jadi kita klik pada walk 1 ini. Oh ya, sebelumnya kita rename saja ya. Kita rename menjadi enemy. Ya, biar mudah nanti menyebutnya. Kita klik enemy, kemudian pada inspektor sprite renderer. Di sini ada additional setting untuk sorting layernya, kita pilih yang karakter sehingga nanti dia muncul di depan background ya, di depan objeknya. Nah, selanjutnya kita atur untuk scale ukuran ya, supaya ukurannya mirip-mirip lah dengan karakter pemainnya ya, seperti itu. Ya, sudah. Nah, oke. Sekarang kalau kita lihat enemy sudah masuk ke dalam scene, dan kalau kita lihat pada animation juga ini sudah ada animasinya ya. Ya. Di window animation ini sudah ada animasinya. Kalau animasi Anda hilang, Anda bisa tampilkan pada window, kemudian animation, pilih animation seperti ini. Nah, ini kita lihat, kita play nih, sudah ada animasinya.
Kalau menurut Anda jalannya terlalu cepat, ini bisa Anda kembali mainkan kecepatan dari animasinya. Blok semuanya, seluruh keyframe ini di blok, kemudian di drag, diperpanjang waktunya seperti ini, sehingga mendapatkan gerakan animasi berjalan yang pas menurut Anda ya. Silakan saja disesuaikan. Saya rasa seperti ini cukup, atau saya coba ditambahkan lagi biar agak sedikit lebih lambat. Ya, namanya zombie ya, jangan terlalu cepat jalannya. Oke, saya rasa seperti ini cukup untuk animasi dari enemy-nya berjalan ya. Nah, jadi nanti enemy ini akan berjalan ya ke kanan dan ke kiri selama dia menginjak ground. Ya, dia akan berjalan ke kanan, kemudian ketika tidak ada ground dia akan kembali ke kiri. Ya, seperti itu. Dia akan seperti itu terus-menerus ya, berjalan kanan dan kiri. Nah, ketika nanti dia menabrak pemain, maka nyawa pemain atau health-nya itu akan berkurang. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan tambahkan komponen fisik terlebih dahulu pada enemy ini ya. Seperti pada player kemarin, pertama kita menambahkan collider ya. Nah, yang kita tambahkan adalah box collider saja. Box collider 2D seperti ini. Nah, sekarang kita lihat nih ukuran enemy ini ada di lingkaran di luar enemy ada garis berwarna hijau. Ini adalah collider. Ini bisa kita edit untuk mengatur ukurannya biar pas gitu ya, jangan terlalu jauh. Dan takutnya kalau terlalu jauh dia belum menabrak sudah nyawa pemainnya sudah berkurang. Ya, jadi diatur saja posisi collidernya kira-kira pas dengan ukuran musuh. Setelah collider kita tambahkan, sekarang kita tambahkan rigid body ya, kita tambahkan rigid body 2D. Kemudian di bagian rigid body ini kita kunci kita freeze rotation pada sumbu Z-nya ya, biar dia tidak bisa terjatuh atau terbalik ya. Begitu. Baik, sudah untuk komponen fisik. Jadi kalau sekarang kita play, maka karakter dari enemy-nya itu akan bisa jatuh ke bawah. Ya, cuman dia animasi sudah berjalan, tetapi dia tidak berjalan ya. Dia belum berjalan, hanya animasinya saja, tapi pergerakannya masih tetap di situ. Nah, jadi untuk menggerakkan kita butuh script. Kita butuh script untuk menggerakkan enemy tersebut. Ya, di bagian script, saya masuk di karakter script, saya buat new script ya. New script namanya enemy move. Enemy movement lah. Ya. Enemy movement ya. Seperti ini. Kita buka enemy movement-nya. Kita buka, kemudian kita akan menambahkan script yang pertama ya. Sebenarnya script ini kurang lebih sama mirip-mirip ya dengan animasi untuk menggerakkan pemain, hanya saja kita tidak memberikan kontrol ya, tapi enemy ini akan berjalan sendiri ya. Jadi yang pertama kita hapus saja untuk start, kita nggak pakai start di sini. Oke, yang pertama kita akan buat variabel public float movement speed ya. Ini adalah untuk membuat kecepatan dari pergerakan enemy-nya. Kemudian juga kita buat juga boolean, public boolean untuk mengecek apakah pemain menghadap ke kanan atau tidak, facing. Jadi kita gunakan is facing right. Buat checker juga ya, untuk nanti mengecek. Jadi ini adalah movement itu untuk pergerakannya, sedangkan ini adalah ground checker. Sama untuk fungsinya sama kayak pemain kemarin untuk mengecek apakah ada ground atau tidak. Cuman bedanya kalau kemarin yang jump itu kalau ada ground maka pemain bisa melompat,
Tapi kalau di sini, kalau nanti tidak terdeteksi adanya ground, maka enemy-nya akan balik kanan atau balik kiri. Ya, jadi sama kita buat public transform, kemudian ground checker, namanya ground checker. Kemudian saya buat public float untuk membuat radius dari ground check-nya. Kemudian kita buat public layer mask untuk mendeteksi ground-nya apa. Ya, what is ground. Oke, selanjutnya kita akan membuat script untuk menggerakkan pemain. Kita masukkan di void update ya. Jadi untuk menggerakkan pemain supaya bisa berjalan, kita gunakan transform.translate ya, .translate ya. Transform.translate, kemudian vector2 .write ya, dikali dengan movement speed dikali dengan time delta time. Oke, jadi vector2.write ini adalah sebuah shortcut untuk menuliskan dari vector2 x, y, di mana x-nya bernilai 1. Jadi di sini nilai x-nya itu akan dikalikan dengan movement speed ya. Jadi kalau misalkan dia sedang berada di menghadap ke kanan, maka x-nya bernilai 1, kemudian dikalikan dengan movement speed dan time delta. Tapi ketika dia sedang mungkin menghadap ke kiri, maka nilai x-nya itu menjadi -1 gitu. Nah, jadi itu untuk menggerakkan pemain kita, untuk menggerakkan enemy agar bisa berjalan ke kanan ataupun ke kiri. Nah, tetapi fungsi dari hadap kanan dan hadap kirinya ini belum kita buat. Jadi kita buat dulu. Fungsi hadap kanan dan hadap kiri ini akan dipicu adanya ground ya, terdeteksi ada ground atau tidak. Jadi kita akan buat fungsi dengan tipe boolean ya, tipe bool untuk mengecek apakah ada ground ya. Kita buat function ini di tipe boolean, maka dia harus ada return bernilai true atau false ya. Kita gunakan p6 2d sama ya kayak kemarin ya, overlap circle ya, kemudian ground ground checker dot position ya, kemudian radius dan what is ground. Oke, sama ya, what is ground ini dengan ini harus sama. Ya, jadi ini fungsi dari untuk mengecek apakah terdeteksi ground atau tidak. Jadi kalau nanti mendeteksi adanya ground maka bernilai true, kalau tidak mendeteksi ground maka bernilai false. Sama untuk menggambarkan, untuk melihat radius posisi ground checkernya ini, kita buat menggunakan gizmos ya. Private void on draw gizmos, kemudian kita buat gizmos dot draw wire spear ground checker dot position radius ya. Ini untuk mengecek atau untuk melihat ground checker kita ya. Kalau tidak kita buat ini, nanti kita tidak bisa melihat posisi dari ground checker kita. Baik, selanjutnya ya, function ini sudah kita buat untuk mendeteksi apakah bernilai true atau tidak. Kalau misalkan bernilai true maka jalankan, kalau misalkan false maka apa yang terjadi. Nah, di sini
Kita sudah buat fungsinya, sekarang akan kita panggil. Kita panggilnya di bagian update ya, di bawah function transform translate ini. Kita panggil menggunakan if there is ground. Ya. Jadi kita akan panggil. Nah, di sini kan function untuk mendeteksi apakah ada ground atau tidak gitu ya. Jadi nanti di sini kalau misalkan dia bernilai true, maka berarti masih ada ground gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada ground, artinya di sini bernilai false. Bernilai false ini kita bisa ambil di sini there is ground itu menggunakan not seperti ini ya. Bernilai false, maka kita suruh dia berbalik. Nah, tapi berbaliknya ini kita cek dulu apakah pemain enemy tersebut sedang menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Nah, jadi kita harus buat dulu pengkondisian di sini. Kita buat kondisi untuk mengecek if apakah pemain menghadap kanan atau tidak. Nah, ini kita gunakan is facing right. Jadi jika misalkan tidak terdeteksi ground, di sini bernilai false ya. Kemudian apakah dia menghadap ke kanan? Ya, jika dia menghadap ke kanan, maka kita transform, kita rotate ya dengan menggunakan Euler Angels ya, sama dengan vector 2.up ya, dikali dengan 180 derajat. Jadi kalau misalkan tidak terdeteksi ground dan sedang menghadap ke kanan, maka putar balik ke 180 derajat ke arah kiri. Nah, kemudian kalau is facing right-nya sedang false, ya kita gunakan else. Kita gunakan else. Transform dot Euler Angels sama dengan vector 2 ya, vector 2.0. Jadi tetap posisinya 0,0. Nah, ini kita kembalikan lagi supaya nanti berubah. Setelah berhasil diputar, kita kembalikan is facing right-nya menjadi false. Ya, sehingga nanti terdeteksi false. Yang ini juga, ini kita kembalikan nilai is facing right-nya menjadi true. Oke, kita simpan. Oke, sini sudah kita simpan, kita cek apakah ada yang error dari script kita. Kita kembali ke project kita. Oke, nah tidak ada yang error ya. Jadi ini player movement-nya ini kita masukkan ke dalam enemy script player movement. Sehingga sekarang di enemy ini sudah ada belum masuk ya, kita ulangi lagi, drag, masukkan ke player enemy. Nah, sekarang sudah ada enemy movement ya, pada enemy ini sudah ada enemy movement. Nah, di sini kita ground check ini tadi untuk mendeteksi apakah terdapat ground atau tidak. Nah, ini kita perlu buat dulu game object di sini, di bagian enemy ini kita buat sama kayak kemarin ya. Kita buat empty, kita buat namanya ground checker ya. Di sini posisinya kita letakkan di sini. Nah, ini kita referensikan ke dalam script tersebut. Ya, jadi ini ground checker ini kita masukkan ke dalam sini. Ya. Jadi sekarang kita lihat di dalam enemy ini ya, ground checker ini kita naikkan coba radiusnya. Nah, sudah kelihatan ya. Karena kita menggunakan draw and gizmos tadi. Jadi sekarang kita lihat posisi dari ground checker ini sudah terdapat lingkaran berisi radius. Nah, ini akan kita letakkan posisinya di sini ya. Jadi dia akan berada di sini. Nah, jadi di sini kenapa di sini? Karena nanti enemy-nya kan akan bergerak. Enemy kan akan turun seperti ini ya. Dan ketika dia turun, maka ground checker ini akan mendeteksi adanya ground. Ketika nanti enemy-nya berjalan ke sini, berjalan mendekati ke ujung, maka ground checker ini tidak lagi mendeteksi adanya ground. Ketika dia tidak mendeteksi adanya ground, maka
dia akan menjalankan function ini, ya. Dia akan melihat dulu apakah dia menghadap ke kanan atau kiri. Kalau dia menghadap ke kanan, ya, maka selanjutnya dia akan dikali dengan 180. Tapi kalau misalkan false, maka dia akan dijadikan nilainya menjadi 0, 0 gitu ya untuk faktor posisi vektor 2-nya. Sehingga dia kembali lagi akan menghadap ke kanan. Begitu. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi ground checker ini berada di sini posisinya, berada di bawah dan depan ya, supaya nanti bisa mendeteksi adanya ground atau tidak. Oke, ini kalau misalkan mau kita jauhkan juga boleh ya. Nah, selanjutnya what is ground-nya ini kita kembali di sini, what is ground-nya ini kita pilih ke ground. Dan kita coba tambahkan movement speed-nya. Misalkan kita kasih nilainya 2 ya, biar coba kita sekarang kita play. Kita jalankan. Apakah berhasil? Nah, ya berhasil di hadap kanan dan hadap kiri seperti ini. Ya, tetapi mungkin speed-nya terlalu kenceng ya. Kita coba turunkan lagi speed-nya menjadi 1 mungkin coba. Oke, kita coba jalankan ya tadi. Nah, pemain berjalan berhasil ya. Enemy kita kembali karena dia tidak mendeteksi ground, maka dia kemudian balik kanan. Sama kayak misalkan dia sedang berada di kiri nih, nggak ketemu ground, maka dia berbalik kanan. Nah, jadi enemy sifatnya akan seperti itu. Dia akan berjalan kanan kiri, bolak-balik untuk seperti patroli gitu ya, patroli kanan dan kiri. Dia akan balik kanan kalau misalkan tidak mendeteksi ground. Nah, cuman yang terjadi sekarang adalah pemain kita ini ya masih bisa menabrak gitu. Kalau misalkan ini kita tabrakan dia mundur, ataupun kalau misalkan ini diam, enemy-nya bisa mendorong. Nah, ini kita akan atur. Jadi nanti sebenarnya pemain kita ini dia ketika bertabrakan dengan enemy, secara fisik dia tidak akan bertabrakan gitu ya. Artinya kita akan buat supaya enemy ini kalau misalkan nabrak ya tinggal lewat saja gitu, nggak akan tabrakan seperti ini ya. Tetapi dia secara logik, secara aturan terdeteksi sebagai tabrakan ya. Hanya secara fisik saja kita buat agar tidak bersentuhan. Nah, jadi di sini kita akan membuat layer terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita klik pada player, kemudian di sini kita ke inspektor pada bagian layer, kita pilih add layer. Nah, di sini di bagian layer ini kita buat dulu satu layer baru, layer player, dan di bawahnya kita buat enemy. Nah, oke. Sekarang kita akan set untuk player ini. Ini layernya adalah player ya. Kalau misalkan muncul seperti ini, peringatan apakah mau diterapkan pada seluruh objek, kita pilih no, hanya kita letakkan pada objek yang kita pilih saja, yang child-nya nggak usah. Yang enemy juga sama, untuk yang enemy ini kita pilih untuk layer default-nya ini, kita pilih enemy. Sama pilih no this object only. Setelah itu, kita ke edit, masuk ke edit, kemudian pilih project setting. Project setting. Selanjutnya di sini ada fisik 2D ya. Ingat pastikan yang fisik 2D, bukan yang fisik di atasnya ini, bukan hanya fisik saja, tapi yang fisik 2D yang pasti ini. Nah, kemudian pada bagian di sini ada bagian layer collision metric ya. Jadi Anda kalau misalkan tab-nya seperti ini, Anda pilih yang di sini layer collision metric. Nah, di sini ada pertemuan antara enemy dengan player. Jadi yang sebelah kiri adalah player, sebelah atasnya adalah enemy. Ya. Jadi pertemuan antara enemy dengan player ini kita uncheck. Nah, jadi seperti ini. Ini kita uncheck. Jadi di sini kita akan disable. Kalau misalkan layer enemy dengan layer player itu bertabrakan, maka tidak terjadi collision. Jadi itu fungsi dari layer collision metric ini. Kita uncheck. Jadi kalau ini sudah kita uncheck, maka kalau kita lihat pada game, enemy tidak akan bertabrakan karena layernya itu sudah kita tentukan tadi.
Player enemy dan player itu tidak akan bertabrakan secara fisik. Ya. Nah, dilewatinya saja, ya, dilewatinya saja. Tetapi secara logik itu kita akan buat untuk bisa bersentuhan, sehingga nanti ketika enemy bersentuhan dengan player itu akan mengurangi health dari player tersebut. Ya, jadi sekarang kita buat game object baru ya pada enemy di sini. Sini ya, di enemy ini klik kanan, create empty object ya. Kita buat namanya enemy collision. Kemudian di bagian enemy collision ini ya, layernya ini jangan layer enemy, tapi kita ganti layernya menjadi layer default. Oke, jadi layer enemy ini kita akan buat untuk mendeteksi tabrakan dengan player, tapi tabrakannya menggunakan trigger ya. Jadi pada enemy collision ini kita akan tambahkan terlebih dahulu komponen kita akan tambahkan collider ya. Kita akan tambahkan collider, box collider 2D seperti ini ya. Kemudian ini kita atur ukurannya. Ukuran collidernya kita atur ya. Kira-kira dia seukuran apa agar bisa menyentuh pemain ya, seukuran dengan karakter kita buat, kita atur ya. Jadi collider ini kita atur ukurannya sesuai dengan ukuran dari enemy-nya. Kemudian aktifkan is trigger-nya ini kita aktifkan ya. Jadi kalau is trigger-nya ini diaktifkan, maka collider-nya ini tidak akan berlaku hukum fisika, artinya dia tidak terpengaruh dengan rigid body, tapi dia akan menjadi sebuah trigger atau pemicu ketika bertemu dengan objek yang lain. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah script baru pada bagian karakter script ini ya. Kita masuk folder karakter script. Kita akan buat script baru, namanya adalah player health ya. Jadi ini kita akan buat untuk mendeteksi kesehatan atau nyawa dari pemain. Nah, jadi kita akan buat script player health, dan script ini akan kita letakkan pada player. Jadi ini kita masukkan, drag dan masukkan ke dalam player ya. Apakah sudah masuk ini? Belum masuk ya, kita ulangi lagi. Player health kita masukkan ke dalam player. Ya, sekarang sudah ada nih player health di bawah ya. Nah, kita buka scriptnya, player health-nya kita buka. Oke, sekarang ini kita nggak pakai semua nih. Kita nggak menggunakan update dan start. Kita hapus semuanya. Sekarang kita akan buat dulu public integer. Ya, public integer health untuk menyimpan nyawa pemain. Selanjutnya kita akan buat function void take damage ya, take damage. Kemudian di sini kita akan kurangi ya, health ini, nyawa pemain ini akan kita kurangi ya. Jadi health minus gitu ya. Jadi caranya hanya seperti itu untuk mengurangi nyawa pemain. Jadi kalau misalkan nanti di sini health-nya ada 3, ketika nanti bertemu atau bertabrakan dengan enemy, maka health-nya dikurang 1. Jadi 2 dan seterusnya. Akan diulang seperti itu. Ya. Tapi dia harus ada kondisi ya, jangan terus-terusan nanti nyawa pemain bisa minus nih.
kalau misalkan berjalan terus-menerus. Jadi kita tambahkan kondisi if jika nyawa pemain atau if health itu lebih kecil sama dengan 0, ya. Artinya pemain sudah mati ya, karena health-nya sudah 0, maka health sama dengan 0. Tidak ada lagi minus, karena nggak mungkin nyawa pemain itu minus. Kemudian kita coba tunjukkan fungsinya ini menggunakan print. Gunakan print player dead gitu ya. Player dead atau pemain sudah meninggal. Ya. Nah, itu adalah function untuk take damage-nya. Sekarang kita akan buat kapan itu terjadi ya. Jadi kita akan buat function baru private void menggunakan trigger ya, menggunakan on trigger enter, on trigger enter 2D ya, menggunakan on trigger enter 2D, collider 2D collision ya. Ya, jadi function on trigger enter 2D if jika terjadi collision ya, compare tag. Nah, kita lupa membuat sebuah tag ya. Jadi di sini untuk ini kita kembali dulu, kita buat dulu tag enemy ya. Maksud saya kita buat tag enemy. Nanti kita tambahkan lagi. Take damage. Jadi ketika ini terjadi, maka jalankan function take damage. Oke, ini kita sudah buat tag enemy, tapi tagnya kita lupa membuatnya. Jadi ini kita kembali ke Unity, ya. Enemy collision ini kita berikan tag supaya jadi nanti ketika misalkan collision bertemu dengan objek dan tag-nya di situ adalah namanya enemy, maka jalankan function. Jadi ini untuk yang collision yang mendeteksi adanya tabrakan tadi, ini kita buat tag-nya dulu. Jadi kita pada bagian enemy collision tadi, di bagian tag Anda pilih untag, kemudian pilih add tag ya, kita tambahkan tag baru, kemudian plus kita tambahkan, kita buat namanya enemy. Nah ini harus sama persis ya, nama tag ini harus sama persis dengan tag yang kita buat di sini ya, karena nanti dia akan deteksi kalau terjadi collision dan nama tag-nya adalah enemy ya, tag-nya, maka jalankan fungsi take damage. Apa itu fungsi take damage? Fungsi take damage adalah mengurangi nilai health. Jadi seperti itu. Kita kembali ke Unity. Ya, di sini kita lihat di bagian player sudah ada player health nilainya masih 0. Sekarang coba kita beri nilai health-nya 3. Ya, nilai health-nya 3. Sekarang kita coba jalankan. Kita jalankan. Ya, sudah bertabrakan ya, tapi tidak berjalan untuk health-nya masih 3. Seharusnya berkurang ya, menjadi 2. Oke, kita cek apa yang salah. Kita cek pada enemy collision. Oh ya, ternyata tag-nya ini belum kita pilih. Tadi kan kita baru membuat ya, kita buat add tag saja, tapi tidak kita pilih. Di sini masih enemy collision-nya ini masih untag. Jadi kita pilih yang enemy. Ya, seperti ini. Ya. Tadi kelupaan untuk memilihnya. Baik. Kita coba jalankan lagi. Di sini kita lihat untuk player health-nya. Player health-nya ini ya, kita lihat di sini nilainya 3 ya. Kita lihat ketika dia bertabrakan, enemy menabrak dari player, ya berkurang jadi 2 ya, berkurang jadi 2. Kalau nanti ini kita coba menabrak lagi nih, nah berkurang jadi 1, dan ketika nanti bertabrakan sekali lagi, maka kita buat tadi kondisinya adalah player dead. Di konsol kita buat keterangan player dead. Coba kita tabrakkan sekali lagi, ya tuh muncul ya player dead sesuai dengan script yang kita buat tadi. Ketika
health sama dengan 0, maka print player health dead. Ya. Jadi sementara ini kita buat menggunakan keterangan print saja pada konsol. Nanti kita akan tambahkan menggunakan ya kondisi yang lain. Sementara itu dulu ya. Baik. Selanjutnya mungkin biar kan kita nggak melihat nilai health-nya ini dalam Unity ya. Kita tidak tahu apakah health-nya ini dari nyawa dari pemain ini berkurang atau tidak. Karena pas di scene game ini tidak muncul indikator nyawanya. Jadi kita akan buat dulu indikator nyawa di sini untuk pemain ya. Kita akan buat menggunakan UI untuk menambahkan health dari pemain atau nyawa pemain ya. Kita menggunakan ini. Nah, di sini saya menggunakan saya sudah membuat aset. Saya sudah membuat aset di sini ya. Ada 2 buah aset. Yang pertama adalah gambar ikon hati sebagai nyawa, dan ini 1 buah gambar lagi yang berfungsi sebagai ikon status pemain lah gitu ya, player stat. Nah, jadi di sini akan saya masukkan 2 buah gambar ini ke dalam project. Anda bisa membuat ini sendiri untuk status pemain ya, atau mau menggunakan aset ini juga silakan. Tapi mungkin karakternya beda ya, sesuai dengan karakter yang Anda pakai. Ini Anda boleh buat sendiri menggunakan software grafis yang Anda miliki. Oke, jadi di sini saya akan buat aset. Di bagian aset ini saya buat folder baru nih. Folder baru namanya folder UI lah ya. Saya kasih nama UI. Di sini langsung saya import saja untuk 2 buah gambar hati dan player status. Saya import ke dalam UI. Harus PNG ya, biar mudah. Nah, ini harus Anda import dan Anda cek kalau di sini masih tekstur type-nya masih default. Ini Anda rubah dulu menjadi Sprite 2D and UI untuk kedua gambar tersebut. Selanjutnya, kita akan buat canvas ya. Kita akan buat canvas di sini. Klik kanan di sini, kemudian pilih UI, kemudian pilih canvas, dan kemudian di bagian canvas ini Anda UI scale mode-nya Anda pilih scale with screen size ya. Nah, selanjutnya kita sudah memiliki canvas di sini. Kalau kita double klik dia akan muncul area canvas kita. Sekarang pada bagian canvas klik kanan, pilih UI, kemudian pilih image. Nah, ini misalkan sudah ada image ya, ini kita rename menjadi player icon misalkan. Player icon ya. Ini player icon ini kalau kita klik pada player di bagian inspektor ada source image, di sini masih none. Nah, ini kita drag player gambar icon ini ke dalam source image. Nah, sehingga di sini gambar image tadi, player icon sudah memiliki gambar. Nah, ini kita letakkan di atas. Ini akan jadikan sebagai UI. Tampilan dari pemain kurang lebih. Saya atur ukurannya, saya kecilin sedikit. Ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk masih kebesaran. Cukup ya. Nah, kemudian ini saya buat baru pada canvas, saya tambahkan lagi gambar, namanya image ya, namanya health. Klik kanan, rename, namanya health. Ya, health 1. Health 1 ini sama untuk bagian source image kita masukkan hati. Ya. Dan kita atur posisinya hati ini di sini ya, kita atur. Oke, ukuran hatinya seperti ini ya, health 1. Kemudian ini saya duplicate, klik kanan, duplicate atau Ctrl D juga boleh ya. Jadi ada 3 hati. Hati yang kedua ini di rename ya, biar jelas. Health 2. Kemudian ini rename health
3. Atur posisinya, kita geser, kita klik health 2, kemudian kita geser. Dan move tool nih seperti ini. Kemudian yang health 3 juga sama, ini kita geser. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah player dan juga nyawa dari pemain tersebut. Ada, ya silahkan nanti gunakan icon ini atau membuat sendiri boleh. Oke, sekarang ini kita akan coba modifikasi screen kita agar nanti kalau misalkan bertabrakan maka health-nya akan berkurang satu gitu ya, sampai nanti akan habis. Oke, kita perbaiki, kita tambahkan ya di script. Oke, jadi kita akan tambahkan di bagian atas, kita akan tambahkan satu buah variabel public ya, game object. Nah, karena kita nanti ada 3, maka kita akan gunakan array ya. Jadi kita akan gunakan array public game object, kemudian health UI ya, seperti ini. Ini adalah namanya health UI. Oke, sekarang kita akan buat di sini. Oke, kita akan buat health UI array ya. Karena ini array, jadi kita buat sebuah array di sini dengan nilai dari nyawa pemain, health pemain ya. Isinya, indeksnya gitu ya, indeksnya menggunakan indeks health, kemudian set aktif false. Set aktif false. Kemudian untuk di sini ketika nanti pemainnya habis, health-nya habis gitu ya, ketika health pemain habis, ini kita coba ganti, kita reset ya, kita reset agar dia kembali lagi ke awal gitu ya, scene awal. Jadi reset scene begitu. Karena kita belum buat fungsi ketika pemain kalah gitu. Bisa jadi kita buat exit, tapi nantilah kita buat reset saja dulu ya. Jadi kita reset menggunakan scene manager load scene dan kurung scene manager get active scene build index. Ya, jadi karena kita menggunakan scene manager di sini otomatis ditambahkan namespace Unity engine.scene management ya. Jadi kalau script Anda tidak otomatis menambahkan, maka Anda tambahkan secara manual namespace using Unity engine.scene management. Oke, seperti itu kita simpan. Sekarang kita simpan dan coba kita kembali ke Unity. Nah, oke, sekarang pada bagian player, Anda cek pada di sini pada script player health yang kita tambahkan tadi ya. Pada player health kita tutup biar. Nah, nih ya, di bagian player health, di sini ada health kita buat 3. Health UI-nya juga kita buat nih 3 ya, karena kita ada tadi 3 buah health. Kita buat 3 nih. Nah, sekarang ada game object berbentuk array yang bisa kita tambahkan di sini. Jadi kita tambahkan urutan. Health 1 ini berada pada elemen 0, health 2 elemen 1, dan health 3 itu adalah elemen 2. Seperti ini. Jadi sekarang kalau misalkan nanti pemain bertabrakan di sini, maka health-nya berkurang 2 dan elemen health 3 ini akan di set aktifnya akan dijadikan false ya. Artinya di sini health 3-nya ini menjadi false. Kalau false itu berarti apa? Berarti dia tidak muncul. Seperti ini, hilang ya. Di false. Kita coba tes play-nya. Oke, kita coba tes. Sekarang masih ada 3 ya. Ketika bertabrakan ya berkurang 1 health-nya ketika bertabrakan.
Sekarang coba kita tabrakan lagi sekarang. Nah, hilang hal yang kedua. Dan yang ketiga, kalau misalkan dia bertabrakan, maka dia akan reset scene. Nah, reset scene maka muncul lagi 3. Ya, karena tadi kita buat kalau misalkan halnya 0, maka reset scene-nya. Kembali lagi ke scene awal. Seperti itu ya, 2, tinggal 1, mati, reset. Oke, kita sudah berhasil untuk menambahkan enemy yang berjalan patrol kanan kiri. Kemudian kita juga tambahkan player health di sini yang akan berkurang satu persatu ketika bertabrakan dengan enemy, ya. Dan ketika health-nya bernilai 0, maka di sini kita buat kondisinya adalah reset system. Baik, demikianlah tutorial pada sesi keempat ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang health dari enemy-nya. Jadi kita akan buat sebuah health juga pada enemy. Enemy ini jadi nanti akan bisa kita lawan. Kita bisa hit. Jadi player ini bisa hit baik itu menembak ataupun melempar sesuatu ya. Jadi untuk mengurangi atau membunuh enemy tersebut. Jadi biar gamenya ini menjadi lebih seru. Baik, terima kasih untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.